Dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat amal soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan." Ayat yang terdapat dalam surah Al-Mu'minun ayat 99-100 itu membuat suasana ruangan menjadi semakin hening. Kiai Hasan mengangkat wajahnya yang masih basah oleh air mata lalu berkata, "Banyak manusia yang ingin kembali ke dunia setelah melihat hakikat akhirat, tetapi mereka tidak diberi kesempatan. Namun engkau, Allah izinkan kembali agar engkau memperbaiki hidupmu." Pak Rohim menangis semakin keras mendengar kata-kata itu. Sejak hari itu, kehidupan Pak Rohim benar-benar berubah. Jika dulu ia sering menunda sholat, kini ia hampir tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Bahkan seringkali ia datang lebih awal untuk duduk membaca Al-Quran. Jika dulu ia lebih sibuk mengejar keuntungan dagangan, kini ia lebih sering berbicara kepada orang-orang tentang pentingnya mempersiapkan bekal akhirat. Suatu malam setelah sholat Isya di masjid kampung, seorang pemuda yang duduk di sampingnya bertanya dengan rasa penasaran, "Pak Rohim, setelah semua yang Bapak alami, apa yang paling membuat Bapak takut?" Pak Rohim menatap lantai masjid beberapa saat sebelum menjawab, "Kesadaran bahwa hidup ini sangat singkat dan kita sering menyia-nyiakannya," katanya pelan. "Aku merasakan bagaimana sempitnya tempat itu. Dan di sana tidak ada yang bisa menolong kita selain amal kita sendiri." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa kubur adalah tempat pertama dari perjalanan akhirat. Jika seseorang selamat di sana, maka setelahnya akan lebih mudah baginya. Tetapi jika ia tidak selamat di sana, maka setelahnya akan jauh lebih berat. Saudaraku yang dirahmati Allah, kisah yang dialami Pak Rohim seakan menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kematian tidak pernah menunggu kita siap. Ia bisa datang kapan saja, kepada siapa saja, dan di mana saja. Kita mungkin merasa masih memiliki banyak waktu, masih memiliki banyak rencana, tetapi tidak ada seorang pun yang benar-benar tahu kapan ajal akan menjemputnya. Seringkali kita terlalu sibuk mengejar dunia. Kita bekerja dari pagi hingga malam, memikirkan harta, jabatan, dan berbagai urusan dunia lainnya. Namun kita lupa bahwa suatu saat nanti kita juga akan berada di tempat yang sama seperti Pak Rohim, berada di dalam liang kubur yang gelap, sendirian, tanpa keluarga, tanpa harta, tanpa jabatan. Yang akan menemani kita hanyalah amal yang kita bawa. Maka sebelum penyesalan itu benar-benar datang terlambat, sebelum kesempatan itu tertutup selamanya, marilah kita mulai memperbaiki diri dari sekarang. Perbaiki sholat kita, perbanyak istighfar, dan jangan menunda-nunda taubat kepada Allah. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua agar lebih mempersiapkan diri untuk kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan setelah kematian. Terima kasih kepada sahabat semua yang telah menyimak kisah ini sampai akhir. Jika kisah ini bermanfaat, jangan lupa untuk mendukung channel Harfiah Qorbu dengan menekan tombol subscribe, menyukai video ini dan membagikannya kepada keluarga dan sahabat kita, agar semakin banyak orang yang dapat mengambil pelajaran darinya. Semoga Allah melembutkan hati kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita hamba yang selalu mengingat kematian dan mempersiapkan bekal terbaik untuk menghadapinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lisan kita selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman yang dengannya kita bisa mengenal Tuhan kita Allah, kita jadi tahu asal muasal manusia, kita juga jadi tahu untuk apa tujuannya kita ada di muka bumi ini, mana yang boleh, yang bisa kita nikmatin, mana juga yang tidak boleh, yang akhirnya harus kita hindari. Belum lagi ditambah dengan nikmat kesehatan, mungkin pasangan hidup, ada yang punya keturunan, dan yang lainnya, makanan, minuman, udara, air, dan segala macam hal yang bisa membuat roda kehidupan di muka bumi ini berjalan. Semua itu adalah nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Tugas kita adalah menikmati dan bersyukur kepadanya dengan mengucapkan Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah mengucapkan salam hormat kepada beliau. Mungkin kita semua merasakan
cuaca yang cukup panas dan mungkin ruangan kapasitas AC-nya tidak bisa menampung, mungkin sesekali, biasanya kita tiap hari dengan AC bisa merasakan panas begini. Mungkin ada hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak tahu, tapi kita coba bersabar ya. Saya yakin pasti teman-teman kami sudah tidak maksimal. Dan kesempatan ini sebelum kita mulai, saya mengajak diri saya dan teman-teman sekalian selalu mendoakan saudara kita di Palestina dan terutama Gaza, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan juga Allah yang selalu berpahala dan dengan doa dan jiwa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada mereka kemenangan, juga tentunya kemerdekaan dari musuh-musuh mereka yang sedang menjaga dari bangsa Yahudi. Allahumma amin. Dan insya Allah kita akan membahas pada kesempatan ini belum membedah buku, tetapi membahas tema yang mungkin banyak dilalaikan oleh banyak sekali manusia, tentang masalah kematian dan alam barzah. Ada satu fakta teman-teman sekalian yang sering kali sengaja dilupakan oleh banyak orang, bahkan mereka masa bodoh tidak mau tahu. Padahal sebenarnya fakta ini memang sangat mengerikan, harus diperhatikan secara khusus dan harus punya bekal yang cukup untuk melewati sesuatu atau fakta ini. Dia adalah kematian. Mau sesehat apapun badan kita, sehebat apapun kita menjaga makanan yang berkualitas, kita tinggal di tempat yang juga sehat, di udaranya ya, asri misalnya, kemudian kita juga mungkin rutin berolahraga, apalah semua kira-kira penyebab dari kesehatan kita jaga, di saat ajal datang pasti mati. Itu juga dengan orang yang sakit, kalau belum ajalnya maka tidak akan meninggal, walaupun dia sudah sakit sangat parah. Berapa kali kita saksikan di depan mata fakta-fakta seperti ini. Ada di keluarga kami dulu, seorang paman kami profesor di bidang ekonomi, Masya Allah, orangnya sangat berprestasi secara dunia dan juga ibadahnya sangat bagus. Tapi meninggal seingat saya di umur 48 tahun, 46 atau 48 tahun. Sementara di rumah beliau itu ada nenek kami yang umurnya mungkin sudah 70 atau 80 tahun, dia masih hidup. Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang yang duduk di kursi atau mungkin lagi baring di ranjangnya tiba-tiba sudah tidak bernyawa. Dan berapa banyak orang yang mengalami tabrakan yang sangat fatal, tabrakan kendaraan misalnya, sehingga harus dirawat di rumah sakit, pesawat yang jatuh, kapal yang tenggelam, tapi tetap saja selamat. Contoh sekarang teman-teman kita di Gaza pun setiap hari informasi terakhir update yang saya dapatkan baru saja itu per hitungan menit ada saja korban. Mereka tidak pernah tahu kapan mereka bisa tenang, kapan mereka bisa selamat. Tidak usah kita pikirkan seperti kita rasakan sekarang panas. Mereka tidak tahu lagi harus berbuat apa. Makan dari mana, minum dari mana. Setiap saat bisa istrinya, bisa suaminya, bisa anaknya, bisa orang tuanya, bisa saudaranya meninggal. Rumah-rumah mereka hancur, mereka tidak bisa lagi sekolah anak-anaknya, dan sekian banyak ancaman-ancaman yang setiap saat bisa datang kepada mereka. Tapi subhanallah, seorang muslim dengan ilmu agama, dengan imannya, dia bisa memahami semuanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sekarang sejenak beberapa waktu ke depan mempelajari tentang masalah kematian dan alam barzah ini. Saya coba ringkaskan. Karena untuk membahas ini mungkin tidak kurang dari 10 sampai 15 kali pertemuan untuk ringkas. Tapi kita ingin ringkaskan ke 1 jam materi, maka saya minta kita lebih fokus dan bisa mengambil poin-poin terpentingnya. Yang pertama, banyaknya dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang memastikan mati akan datang. Bagaimanapun keadaannya. Mau kita sehat, mau kita sakit, mau kita kaya, mau kita miskin, mau laki-laki, mau perempuan, dari turunan bangsa, suku manapun, pasti mati di saat ajalnya datang. Dan dia sangat misterius. Tidak akan pernah ada orang yang bisa selamat dari kematian. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 78.
yang bunyinya aina ma takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. An-Nisa 78. Di mana saja kamu berada, maka kematian akan mendapatkan kamu. Pasti dia akan temuin kamu dimanapun kamu sembunyi. Kendati pun kata Allah, kamu sembunyi dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Tidak ada lagi yang bisa selamat di saat dia akan datang. Jangankan kita, para nabi-nabi pun meninggal dunia. Manusia terbaik Nabi Muhammad SAW mati. Dan Allah mengingatkan tentang masalah itu. Tidak ada satu manusia pun, tidak ada makhluk yang Allah kekalkan dalam surah Al-Anbiya ayat 34 yang bunyinya wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut. Artinya, kami tidak pernah menjadikan hidup abadi di dunia ini bagi seseorang manusia pun sebelum kamu hidup. Apakah kalau kamu mati maka mereka akan kekal? Ketahuilah, semua yang bernyawa pasti akan meninggal dunia. Ini poin pertama yang kita bahas dulu tentang masalah fakta pastinya datang kematian kepada kita semuanya. Dan itu bisa setiap saat datang. Begitu juga Allah pastikan dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 185 potongan ayatnya. Al-Imran 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Tidak mungkin tidak. Nah, kalau kita tahu Bapak Ibu sekalian, kita ini akan menghadapi kematian, kenapa kita masih terus lalai? Kelalaian ini maksudnya adalah tidak melakukan ketaatan kepada Allah atau masih terus berjerumus dalam kemaksiatan. Itu namanya kelalaian. Kalau ada orang semasa hidup dia tetap pakai untuk taat kepada Allah, dia tetap ibadah, misalnya dari sholat, dia tunggu sholat setelahnya, kemudian di antaranya dia berzikir, majelis ilmu seperti ini, dia silaturahim keluarga, dia jenguk orang sakit, pokoknya dia sibuk dari kebaikan kepada kebaikan, itu tidak ada masalah. Berarti dia sedang melakukan persiapan-persiapan untuk menghadapi kematian itu. Tapi yang jadi masalah ini adalah orang yang masih selalu saja dengan bersandarkan pada istilah malas. Kenapa enggak sholat malam bu? Malas. Kenapa enggak sholat duha? Malas. Kenapa enggak ada majelis ilmu? Malas. Kenapa enggak umroh dan haji? Nanti aja. Malas atau nunda-nunda. Karena intinya itu dari situ. Kenapa? Karena mereka masih meremehkan tentang masalah kematian yang bisa datang setiap saat. Sebenarnya kita ini tidak harus tunggu teman-teman, kita ini ditawan oleh musuh, kemudian kepala kita diletakkan di sebuah tempat dan akan ditebas dengan pedang. Baru kita menganggap kita akan meninggal dunia. Sebenarnya kita tidak harus menunggu. Dokter memvonis mengatakan misalnya maaf bu, maaf pak, umur anda tinggal setengah jam dari sekarang. Ini setelah ini anda akan meninggal. Secara medis kita sudah tidak punya lagi solusi. Kita tidak harus menunggu semua itu. Karena memang tanpa pedang pun di leher kita, tanpa juga perkataan atau ancaman dokter tentang masalah umur tinggal setengah jam misalnya secara medis, tanda kutip di sini, maka tetap aja mati bisa datang setiap saat. Maka jangan selalu lalai. Makanya Nabi SAW menjadikan orang yang paling cerdas dari umat ini justru yang selalu ingat mati. Dan dengan dia ingat kalau dia akan mati, dia selalu punya persiapan. Jadi dari amal soleh ke amal soleh yang lain. Dan selalu saja kita temukan orang yang mengingat kematian ini paling jauh dari dosa-dosa dan pelanggaran. Karena dia tahu dia akan dihukum. Dalam sebuah riwayat yang sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu rajulun minal ansar fasallama 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qala." Kata beliau, saya pernah duduk bersama Nabi SAW satu hari, kemudian saya temukan beliau didatangi oleh seorang laki-laki dari Ansar. Dan laki-laki itu kemudian berkata, bertanya kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal. Orang ini mengatakan, ya Rasulullah, orang mukmin mana yang paling afdal?
Maksudnya yang paling layak untuk dicontohin, yang paling layak untuk dijadikan pasangan hidup, yang paling layak untuk dijadikan teman dan sahabat, partner bisnis. Siapa yang paling afdal? Maka Nabi SAW mengatakan ahsanuhum khuluqa, orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Tutur katanya santun, tatapan matanya syahdu, ya kita lihat bahasa tubuhnya selalu ramah, sopan, tidak suka menyalahkan orang, tidak suka ceritain keburukan orang. Itu orang mukmin yang paling afdal, yang paling layak untuk menjadi teman, pasangan hidup, partner bisnis, ya dicontohi. Semua itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Salah satu cirinya, Bapak Ibu sekalian, kita kalau sedang ngobrol dengan seseorang, baru kenal misalnya, kita sudah langsung bisa menilai. Kalau awal saja kita ketemu dengan dia udah menceritain tentang keburukan suaminya, atau keburukan istrinya, atau misalnya tentang keburukan tetangganya. Intinya dia cerita tentang keburukan. Maka orang ini tidak layak, tidak punya akhlak. Bagaimana bisa dia menceritakan tentang keburukan pasangan hidupnya pada orang yang baru dia kenal? Bagaimana dia bisa menceritakan tentang kenakalan atau menurut dia tanda kutip nakal anaknya kepada orang yang baru dia kenal? Bagaimana dia bisa mengeluhkan tentang orang tuanya kepada orang yang baru dia kenal? Atau partner bisnisnya, atau pegawainya, atau atasannya kepada orang yang baru dia kenal? Berarti jelas orang ini akhlaknya tidak baik, tidak layak untuk dijadikan sebagai teman, ya. Jadi kalau orang itu begitu pertama ketemu justru ngomongnya tentang masalah ilmu, masalah iman, ayat Al-Quran, hadits Nabi SAW, kisah orang saleh, tentang masalah pendidikan anak, tentang masalah prestasi pekerjaan, manajemen yang rapi misalnya dalam perusahaan dan segala macam hal positif. Oke, itu baik. Lalu orang itu bertanya lagi, dia mengatakan, qala fa ayyul mu'minina akyas. Sekarang yang saya mau tanya ya Rasulullah, setelah orang mukmin yang afdal adalah orang yang paling baik akhlaknya, siapa di antara mereka yang paling cerdas? Sama, layak untuk dicontohi, layak juga untuk dijadikan sebagai teman, pasangan hidup. Penilaian cerdasnya di sini. Bukan karena dia itu punya titel yang banyak, bukan karena punya perusahaan yang banyak, sehingga menumpuk hartanya dan keuntungan atau margin atau laba dari perusahaan atau profit perusahaan, tapi ya dinilai dari sisi lain. Maka siapa orang yang paling cerdas? Kata Nabi SAW, aktsaruhum bil mauti dzikra. Orang mukmin yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian. Selalu saja kalau kita ngobrol sama dia, jangan loh, nanti Allah akan hisab. Maksudnya nanti setelah meninggal akan dihisab. Kerjakan ini yuk, supaya nanti kita menambah timbangan amal kita. Selalu ada saja hubungan pembicaraan dia, baik suami istri, baik teman sama teman, orang tua sama anak, selalu berbicara